ketika Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang rami-rami menutup keran teknologi tinggi ke Rusia, mereka yakin sedang menekan lawan sampai ke titik paling rapuh. Mesin litografi dibatasi, chip canggih dilarang masuk, software industri disegel. Barat merasa memegang kendali, namun Kremlin tidak membalas dengan tank atau rudal. Balasannya datang dari tempat yang lebih sunyi, lebih dalam, dan jauh lebih berbahaya. Bahan baku kunci industri semikonduktor dunia. Gas neon dan logam palladium bukan nama yang sering muncul di berita utama. Tapi tanpa dua komoditas ini, pabrik chip paling canggih di dunia hanyalah bangunan mahal tanpa fungsi. Gas neon adalah elemen vital dalam proses litografi, jantung dari produksi semikonduktor modern. Tanpa neon berkualitas tinggi, laser litografi tidak stabil, produksi chip terganggu, dan yield anjlok. Rusia bersama Ukraina sebelum perang selama bertahan-tahan menjadi pemasok utama neon dengan tingkat kemurnian yang dibutuhkan industri global. Sementara itu, palladium adalah logam strategis yang lebih licin lagi. Ia digunakan dalam sensor elektronik, komponen chip, kendaraan listrik, hingga sistem katalis otomotif. Rusia menguasai porsi besar pasokan palladium dunia. Ketergantungan ini bukan kebetulan, tapi hasil puluhan tahun konsolidasi industri pertambangan dan ekspor bahan mentah strategis. Ketika sanksi barat datang, rantai pasok global mendadak menyadari satu hal yang selama ini diabaikan. Teknologi tinggi berdiri di atas bahan baku yang tidak bisa diciptakan dengan slogan politik. Perang Ukraina pun perlahan berubah bentuk, dari konflik militer menjadi perang industri dan ekonomi. Barat mencoba memukul Rusia dengan memutus akses ke teknologi masa depan. Rusia merespons dengan menunjukkan bahwa masa depan itu tetap membutuhkan bahan mentah hari ini. Tanpa ledakan, tanpa sirena, tanpa gambar dramatis di televisi, tekanan mulai terasa di ruang rapat pabrik chip, di laporan biaya produksi, dan di kalender peluncuran produk teknologi global. Silicon Valley, yang selama ini digambarkan sebagai pusat inovasi paling mandiri di dunia, mendadak dihadapkan pada realitas pahit. Chip untuk ponsel pintar, mobil listrik, server AI, hingga perangkat militer modern tidak kebal terhadap geografi dan politik. Klaim diversifikasi pasokan terdengar meyakinkan di konferensi pers, tetapi di lapangan, membangun sumber baru gas neon dan palladium bukan pekerjaan hitungan bulan. Itu butuh investasi besar, waktu panjang, dan stabilitas geopolitik yang justru semakin langka. Sanksi yang dimaksudkan untuk melumpuhkan Rusia justru membuka celah yang selama ini ditutup rapat. Dunia industri dipaksa mengakui bahwa globalisasi tidak pernah benar-benar netral. Ada simpul-simpul strategis yang jika disentuh, efeknya merambat kemana-mana. Rusia memahami itu, dan di titik inilah perang tidak lagi soal siapa paling canggih, tetapi siapa paling menguasai pondasi. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Barat bisa bertahan tanpa pasokan dari Rusia, tetapi berapa mahal harga yang harus dibayar untuk berpura-pura bisa lepas sepenuhnya. Di balik layar ponsel pintar dan mobil listrik, ada pertarungan senyap yang menentukan arah ekonomi global. Dan dari gas yang tak terlihat serta logam yang jarang dibicarakan, muncul satu pesan keras dalam perang industri. Yang memegang bahan baku seringkali memegang kendali.